Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Muldawati dengan NIM 4444240024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau RPT atau split plot. Jadi split plot ini digunakan bukan karena kita ingin, tetapi karena ada kendala teknis ataupun kendala saat praktek di lapangan yang membuat kita itu tidak mungkin mengacak semua perlakuan secara bebas seperti pada rancangan faktorial biasa. Nah, rancangan split plot ini wajib menggunakan dua faktor perlakuan, di mana satu faktor memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yang akan disebut petak utama. Faktor dengan tingkat kesulitan rendah akan menjadi anak petak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai soal RAK split plot. Jadi seorang mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh lama pasteurisasi dan konsentrasi stabilizer terhadap tingkat viskositas minuman sari buah mangga. Ada faktor lama pasteurisasi ditempatkan sebagai petak utama dengan 3 taraf, 5, 10, dan 15 menit, sedangkan faktor konsentrasi stabilizer ditempatkan sebagai anak petak dengan 4 taraf, 0,1% sampai 0,4%. Dan pengujian ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan atau kelompok kalau di RAK. Nah, lanjut ke soalnya. Tadi mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian dan faktor petak utama itu lama pasteurisasi. Kita sebut A, itu ada 3 taraf, A1, A2, A3, dan faktor anak petak atau B, konsentrasi stabilizer itu ada 4 taraf, B1, B2, B3, dan B4. Nah, selanjutnya ketika sudah di copy dan paste dari RAL yang sudah kita kerjakan sebelumnya, kita buat dulu ini, tambahkan untuk kelompok. Kita klik insert. Jadi sini kelompok. Nah, setelah itu kita bisa cari kelompoknya. Itu tadi ada 3 kurang 1. Setelah itu, nah selanjutnya kita ubah yang DBGA itu jadi DB kelompok dikali DBA. Setelah itu, yang DBGB juga sama, DB kelompok dikali DB dikali DB. Ditambah DBAB tutup kurung. Hasilnya sekian. Setelah itu kita cari yang JKK-nya dengan rumus sum. Lalu kita klik yang ini, grand total, tutup kurung, dibagi A dikali B. Setelah itu dikurang FK-nya. Hasilnya sekian. Nah, setelah itu kita cari dibagi DB. Di enter. Hasilnya sekian. Lalu kita cari F hitung dengan rumus KTK dibagi KTGA. Hasilnya sekian. Selanjutnya yang ini rumus fin koma DBK koma DBGA.
rumus Venn juga, koma dbk, koma dbga. Hasilnya sekian, dan bisa kita simpulkan, bisa kita kasih keterangannya karena F itu nilai besar daripada F stabil, maka kelompok ini berpengaruh sangat nyata. Baik, selanjutnya kita bisa masukkan DSA stat. Kita klik DSA stat, lalu kita tunggu hingga nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita add in ANOVA, lalu kita plug, klik OK. Itu vectors dan dynamics blocks karena ini RK. Split plot. Terus yang blocksnya ini konsep blocksnya itu kelompok belinya. Lalu yang analyze-nya itu viskositas. Klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya juga didapat sama seperti tabel ANOVA yang sudah dibuat. Yang ini dengan sheet ini. Nah, jadi setelah dibuat tadi dengan ANOVA-nya itu, setelah itu kita buat kesimpulan bahwa lama pasteurisasi itu tidak berpengaruh terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga, dan konsentrasi stabil berpengaruh sangat nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Interaksi antara yang ketiga itu interaksi antara lama pasteurisasi dan konsentrasi stabilizer tidak berpengaruh nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Selanjutnya yang keempat itu kelompok berpengaruh sangat nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Baik, selanjutnya kita bisa masukkan dan juga di sini nilai kakaknya itu tadi pakai rumus SQRT, lalu KTGA dibagi nilai yang ini, nilai rata-rata yang ini dikali 100, hasilnya sekian persen. Dan ini juga sama, cuman ini bedanya KTGB dibagi rata-rata yang ini dikali 100. Karena ini semua di atas 30%, maka nilai kakak ini tidak seragam gitu. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS untuk dilakukan lebih lanjut. Kita ke variable view. Lalu kita klik lama pasteurisasi. Lalu ada konsentrasi. Lalu ada kelompok dan viskositas. Lama pasteurisasi, masukkan yang pertama itu A1, kedua itu A2, yang ketiga itu A3. Klik OK. Lalu yang konsentrasi 1 itu A1, 2, A2, 3, B3, 4. Klik OK. Lalu yang kelompok itu ada kelompok 1 K1, kelompok 2 K2, kelompok 3 K3. Klik OK. Lalu kita ke data view, kita masukkan data yang sudah kita buat ini. Kita copy dulu semuanya satu-satu gini ya. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu centangin value labels. Setelah itu kelompoknya kita copy juga. Terus yang ini kita masukin sendiri.
Lalu yang konsentrasi stabilizer, kita klik B1, 2, 3. Setelah itu kita bisa lakukan analyze general linear model univariate. Lalu viskositas itu dependent variable, lama pasteurisasi itu fixed vector, konsentrasi fixed vector, dan kelompok itu random vector. Lalu kita klik post hoc. Lalu ini lama pasteurisasi. Ini sama lama pasteurisasi dan konsentrasi stabilitas. Lalu lama pasteurisasi dan juga lama pasteurisasi dan kelompok. Lalu lama pengeringan, konsentrasi stabil. Terus lalu kita masukin kelompok lama pasteurisasi, terus jenis lama pasteurisasi. Lama pasteurisasi konsentrasi stabil, stabilizer. Selanjutnya lama pasteurisasi kelompok masukkan, lalu lama pasteurisasi. Oke. Terus lama pasteurisasi kelompok, lalu konsentrasi stabilizer. Lalu klik continue, post hoc. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini keluar univariate analysis of variance-nya. Dan kita bisa bandingkan hasil ini dengan yang sudah kita buat di Excel tadi. Jadi ini bisa dibandingkan dan hasilnya sama ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.